Sebelum kita mulai ke materinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena sudah lama ya, kira-kira kita tidak berjumpa. Perkenalkan, nama saya Emma Lestari. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Oke, langsung aja saya share screen. Sebelum share screen, saya mau tutup kamera supaya nanti lancar jaringannya. Apakah sudah tampak, teman-teman? Boleh interaksinya? 10 audiens, apakah sudah nampak? Terlihat, Kak. Oke, jadi hari ini kita akan membahas kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Nah, kan kita tahu nih, sebelum kemarin kita udah belajar tentang masa praaksara di bulan pertama, di bulan kedua kita belajar mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Setelah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ada kerajaan Islam. Setelah itu muncullah bangsa Eropa ini. Setelah muncul bangsa Eropa ini di Nusantara, kemudian barulah ada penjajahan di Nusantara. Jadi kita akan lihat nih kenapa ya bangsa Eropa ini sampai ke Nusantara, padahal jauh sekali tempat kita di Asia ke Eropa. Jauh sekali untuk saat itu, padahal belum ada alat transportasi secanggih saat ini. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Nah, apa ya faktor penyebab bangsa Eropa ke Nusantara? Teman-teman harap memperhatikan karena nanti ada pertanyaan yang saya inginkan agar teman-teman menjawabnya. Boleh dari chat, boleh dari buka mic secara langsung. Oke, yang pertama tujuannya adalah untuk rempah-rempah. Kita patut berbangga, negara kita dulunya sampai sekarang juga sih ya, punya banyak sekali rempah-rempah. Ditemui cengkeh, banyaklah lada, dan lain-lain rempah-rempah. Nah, rempah-rempah kita ini sangat diperlukan di negara Eropa. Pada saat itu mereka ada musim dingin dan belum ada pemanas ruangan seperti saat ini ya. Jadi mereka sangat membutuhkan rempah-rempah ini untuk menghangatkan badan dan untuk mengawetkan makanan dan banyak hal lainnya. Jadi rempah-rempah ini harganya sangat tinggi, teman-teman. Nah, dalam buku Emery Cleves, Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 1200 sampai 2004. Alasan terbesar kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia atau ke Nusantara adalah demi rempah-rempah. Nah, rempah-rempah ini seperti kebutuhan yang sangat amat penting bagi masyarakat Eropa pada saat itu. Sampai sekarang juga sih sebenarnya rempah-rempah ini penting. Yang kedua adalah jalur perdagangan putus. Nah, jalur perdagangan ini putus karena Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, membuat bangsa Eropa tergerak untuk mencari jalur perdagangan rempah sendiri. Nah, ketika Konstantinopel ini jatuh ke tangan Turki Utsmani, bangsa Eropa nggak diperbolehkan untuk membeli rempah-rempah. Jadi tertutuplah jalur pembelian rempah-rempah karena dikuasai oleh Asia ya pada saat itu, si Turki Utsmani ini. Jadi mereka yang sangat membutuhkan rempah-rempah mencari jalur lain. Gimana ya cara untuk mendapatkan rempah-rempah ini? Nah, itulah makanya mereka melakukan melalui jalur perdagangan. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi dan sains di Eropa. Di sana saat itu, ingat nggak sebelum... Iya, teman-teman, ada apa? Ingat nggak sebelum kita pada saat itu, manusia berpikir kalau bumi ini datar, seperti piring ya. Nah, muncullah teori heliosentrisme yang diperkenalkan oleh Nicholas Copernicus dan Galileo Galilei yang membuktikan bahwa bumi itu bulat dan mempunyai orbit yang mengelilingi matahari. Jadi ada loh daerah selain kita ini, ada daerah selain Eropa. Mari kita cari kayak gitulah. Dan saat itu juga
berkembang teknologi seperti alat-alat pelayaran. Ditemukan misalnya kapal, ya kan? Ditemukan kompas, meriam, alat astronomi. Jadi memudahkan dan membuat bangsa Eropa mampu menjelajahi lautan untuk menemukan daerah baru. Yang selanjutnya adalah Gold, Glory, dan Gospel. Ini udah pasti tahu, Trizi katanya Gold, Glory, dan Gospel. Gold itu adalah bangsa Eropa ingin mencapai kekayaan, mendapatkan kekayaan untuk mendapatkan kejayaan dan untuk menyebarkan agama Nasrani. Itulah guna mereka, itulah keinginan mereka mencari daerah atau tempat baru untuk mendapatkan 3G ini. Oke, lanjut teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah, saya ingin partisipasi kalian karena kita nggak mau diskusi yang cuma saya yang berbicara. Nah, ketikkan di kolom chat 2 hal yang kamu ingat mengenai faktor penyebab bangsa Eropa ke Nusantara. Yuk, di chat. Siapa nih? Ayo, Amerta, ayo dijawab nih. Udah inget kan apa tadi jawabannya? Ingin mendapatkan rempah-rempah, kata Stephanie, mantap. Ya, benar, mendapatkan rempah-rempah. Amerta katanya jatuhnya Konstantinopel, benar. Dwi Mujaki Yatul, terputusnya jalur perdagangan untuk mencari rempah-rempah, mantap. 2, langsung ditaruh Dwi ya, keren Dwi. Cala juga 2, semangat Trizi, dan jatuhnya Konstantinopel, mantap. Cala. Lalu kemudian Dir juga menjawab majunya teknologi pelayaran. Ya, benar. Baru kemudian nggak tahu ANVNXX. Oh, keren banget namanya ini. Katanya karena untuk mencari rempah-rempah dan 3G. Ya, benar. Benar nih, terima kasih. Ada teori heliosentris. Ya, betul. Kata Dir ya. Terima kasih teman-teman udah menjawab. Dan ini tuh ya benar, karena Gold, Glory, dan Gospel itu mudahnya, Gold, Glory, dan Gospel. Perkembangan teknologi dan sains di Eropa, perkembangan teknologi, diketahui bahwa bumi itu bulat, jadi ada daerah lain selain daerah yang mereka tempat tinggali. Jadi mereka ingin mencari daerah itu. Kemudian terputusnya jalur perdagangan, lalu untuk mencari rempah-rempah. Ini mudah ya, jadi inilah alasan-alasan mengapa bangsa Eropa mencari daerah baru atau sampai ke daerah Nusantara. Akhirnya mereka sampai ke daerah Nusantara nih. Lalu, bangsa Eropa yang datang ke Nusantara, ada nggak yang tahu di sini? Bangsa apa sih yang pertama datang ke Nusantara? Ayo diketik di kolom chat. Bangsa apa yang datang pertama kali ke Nusantara? Portugis? Oh, mantap, mantap, mantap. Portugis, mantap, mantap. Yap, mantap. Portugis. Keren semua jawabannya. Bener banget. Jawabannya adalah bangsa yang pertama kali datang ke Nusantara adalah bangsa Portugis. Yap. Diawali dengan Bartolomeus Dias. Walaupun Bartolomeus Dias ini nggak sampai ke Nusantara. Dia melakukan Bartolomeus Dias ini, teman-teman, adalah orang yang melakukan ekspedisi dan mencapai Tanjung Harapan di Afrika Selatan pada 1488. Dia orang pertama mencapai Tanjung Harapan. Jadi dari Portugis ke Tanjung Harapan itu lumayan jauh, dan untuk teknologi pada masa itu udah termaksud penemuan atau kemajuan yang sangat pesat. Lalu kemudian Vasco da Gama. Vasco da Gama ini melanjutkan rute Bartolomeus Dias hingga akhirnya sampai di Calicut, India pada 1498. Nah, dia udah sampai nih akhirnya ke daerah Asia. Keberhasilan Vasco da Gama mencapai Calicut dan membawa pulang rempah-rempah membuat Portugal menempatkan Alfonso de Albuquerque sebagai wakilnya di India.
Di bawah kepemimpinan Alfonso de Albuquerque, Portugis berhasil menguasai Goa pada 1510 dan Malaka pada 1511. Nah, Vasco da Gama ini juga belum sampai ke Nusantara, tapi karena peta atau perjalanan yang mereka lakukan oleh Bartolomé Dias dan Vasco da Gama ini menyebabkan Alfonso de Albuquerque akhirnya sampai ke wilayah Nusantara. Dan dia juga berhasil menaklukkan Malaka dan Goa pada saat itu. Nah, ini dia Alfonso de Albuquerque. Nah, dua kapal dari armada utusan Alfonso de Albuquerque yang dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao berhasil mencapai Ternate pada 1512. Dengan begitu, bangsa Barat yang pertama kali datang di Nusantara dan kemudian memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku adalah bangsa Portugis. Nah, saya sengaja teman-teman untuk membuat tidak hanya PowerPoint, harusnya poin-poin. Nah, namun saya kali ini membuat seperti rangkuman singkat supaya teman-teman nanti ketika membaca PowerPoint ini kembali dapat memahami ini gimana sih sebenarnya gitu. Jadi lebih lengkap aja dia. Seperti artikel ya. Oke, pertanyaannya, siapakah orang pertama dari bangsa Portugis yang mencapai Ternate? A. Alfonso de Albuquerque. B. Vasco da Gama. Ayo teman-teman di chat nih. Wih, banyak nih yang langsung menjawab. Oke, benar. Terima kasih, Cala. P3. P3 juga jawab A ya. Dwi Mujakiatul juga jawab A. Fildania juga jawab A. Benar. Jadi jawabannya adalah Alfonso de Albuquerque. Nih ya. Dia adalah orang yang pertama kali mencapai daerah Nusantara. Yang kedua adalah setelah bangsa Portugis nih, bangsa Portugis sudah mencapai daerah Nusantara, tersiarlah kabar itu. Kemudian bangsa Spanyol juga akhirnya ingin untuk melakukan penjelajahan. Nah, ada dia perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas disetujui antara Spanyol dan Portugis. Sebenarnya kedua negara ini udah pengen sekali untuk mencari daerah-daerah baru ya teman-teman. Portugal pada 1494 dan bangsa Spanyol mencari daerah penghasil rempah-rempah dengan menuju ke arah barat melalui Samudra Atlantik. Pada 1519, Spanyol memberangkatkan ekspedisi yang terdiri dari 5 kapal di bawah pimpinan Fernando de Magallanes atau Ferdinand Magellan. Rute pelayarannya adalah Spanyol, Samudra Atlantik, pantai timur benua Amerika, selat di ujung selatan benua Amerika, Samudra Pasifik, dan sampai di Filipina. Nah, inilah rute yang diambil oleh orang-orang Portugis ini, teman-teman. Nah, jadi pada saat itu, Portugis dan Spanyol ini diberikan perjanjian oleh Paus, negara dunia dibagi menjadi 2. Nah, setengah untuk dijelajahi sama Portugis, setengah untuk dijelajahi oleh Spanyol. Namun, karena bentuk bumi bulat, mereka berjumpa di satu daerah yang sama. Ini dia rute yang diambil oleh Ferdinand de Magallanes di dari Spanyol ya, dia berangkat ke Samudra Atlantik, kemudian berangkat ke pantai timur benua Amerika, lalu ke selat di ujung selatan benua Amerika, kemudian Samudra Pasifik, dan sampailah dia ke Filipina. Tapi dia mengalami konflik ya, Mansyatan. Kemudian muncullah Kapten Sebastian Delcano karena Ferdinand Magallanes itu tadi meninggal. Dilanjutkanlah perjalanan itu oleh Kapten Sebastian Delcano. Dia sampai di Maluku, mendarat di wilayah Tidore, dan disambut baik oleh rajanya yang bermusuhan dengan kerajaan Ternate yang lebih dahulu menjalin kerjasama dengan Portugis. Nah, jadi
Ternate itu bekerja sama dengan Portugis, sedangkan Tidore bekerja sama dengan Spanyol nantinya, teman-teman. Namun kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia untuk pertama kalinya ini hanya berlangsung 40 hari karena mereka awalnya itu hanya untuk menyiapkan bahan-bahan, mempersiapkan diri untuk kembali lagi berlayar. Jadi mereka cuman untuk makan, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya seperti itulah 40 hari. Pertanyaannya, Spanyol diberi hak eksklusif menguasai tanah di sisi barat. Kemudian sementara Portugis di sisi timur adalah isi perjanjian dari perjanjian apa yuk? A. Tordesillas, B. Linggarjati. Ayo teman-teman. Oke. Keren nih. Oke, bener nih jawabannya. Jawabannya A. Terima kasih, Dir. Banyak kali A-nya. A. Ya, benar. Jadi perjanjian Tordesillas ya. Kalau perjanjian Linggarjati itu di masa yang udah agak ke depan dia lebih dikit. Ya, tentang Indonesia. Nantinya ini Tordesillas masih di masa sebelum penjajahan. Oke. Yang ketiga adalah ini salah ketik. Yang ketiga adalah bangsa Perancis. Bangsa Perancis ini pertama kali dijelajahi bangsa Perancis ini yang pertama kali untuk menjelajah adalah ekspedisinya Jean Parmentier. Ekspedisi ini sangat berhasil karena dapat mencapai bagian barat Sumatera dalam waktu 7 bulan. Nah, cuman dalam waktu 7 bulan, mereka langsung dapat nih mengitari dari Inggris sampai ke daerah Nusantara. Kenapa? Karena mereka udah belajar dari pelayaran, mereka tinggal mengikuti jejak pelayaran dari Portugis dan Spanyol. Jadi bisa aja langsung udah tahu nih peta-petanya mau kemana aja, terus sampainya kemana gitu. Namun karena dari sudut pandang perniagaan, Jean Parmentier dapat dikatakan gagal total, jadi dia mengalami kerugian ya teman-teman. Lalu ada bangsa Perancis, bangsa Inggris ya, bangsa Inggris. Nah, bangsa Inggris ini pelautnya adalah Francis Drake dan Thomas Cavendish. Jadi saya buat orang-orang yang pertama-tama saja ya teman-teman, jadi lebih ringkas karena waktu kita juga sempit. Pelayarannya itu, oke ini agak ada yang salah. Oke, sebentar. Dia berangkat, ini ada yang salah ya teman-teman di PPT-nya. Dia berangkat pada 1577 dengan mengikuti rute penjelajahan bangsa Spanyol dan pada 1579 armadanya ini mampu mencapai daerah Nusantara, namun mereka lebih berfokus kepada India. Kemudian mereka mendirikan kongsi dagang EIC atau East India Company di India. Lanjut, bangsa yang keempat adalah bangsa Belanda yang kemudian berkuasa lama di Nusantara. Bangsa Belanda ini yang pertama kali melakukan penjelajahan dari bangsa Belanda adalah Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman menjadi rombongan Belanda pertama yang tiba di Nusantara pada 1596, tepatnya di Banten. Meski sempat disambut baik, Cornelis de Houtman akhirnya diusir oleh masyarakat dan pedagang setempat karena sifat dan sikapnya itu yang buruk. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi oleh Jacob van Eyck.
Karena mereka itu pandai berdiplomasi, mereka udah pelajari bagaimana karakter masyarakat Nusantara pada saat itu. Mereka dan belajar dari pengalaman Cornelis de Houtman, mereka kemudian diizinkan oleh Banten untuk melakukan perdagangan di sana. Sehingga didirikanlah kantor perdagangan di sana, diizinkannya didirikan kantor perdagangan. Setelah Banten, bangsa Belanda kemudian melanjutkan misinya ke Maluku untuk menggeser kedudukan Portugis. Nah, sekian dan terima kasih teman-teman. Sampai di sini adakah yang ingin? Oke. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Kak, maaf tadi yang sampai ke India itu namanya siapa Kak? Terus kok dia bisa menguasai India itu gimana Kak? Kan dia kayak cuma pendatang gitu. Oke, tadi siapa ya? Tadi suaranya nggak sampai di sini. Sedikit-sedikit. Maaf Kak, kan tadi siapa ya kalau nggak salah Alfonso de Albuquerque kan tadi yang ke India bukan sih Kak? Terus itu dia kenapa bisa menguasai India gitu? Padahal kan dia kayak cuman pendatang kan. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah nanya. Ini pertanyaannya cukup menarik. Kenapa ya mereka bisa menguasai India pada saat itu? Nah, karena karena teknologi yang ada berkembang di Eropa lebih tinggi daripada yang berkembang di Asia. Jadi mereka udah dilengkapi dengan persenjataan yang baik, teman-teman. Kalau dilihat PPT itu, faktor dari mereka melakukan pelayaran itu ada di bagian perkembangan teknologi dan sains di Eropa. Jadi mereka juga udah menemukan berbagai peralatan-peralatan atau persenjataan yang lebih maju dibandingkan orang-orang yang ada di India pada saat itu. Nah, gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah mereka mempelajari budaya dan kultur masyarakat. Seperti kita, ketika mereka, misalnya seperti Belanda, ketika mereka ada di Nusantara, mereka mempelajari itu bagaimana kultur masyarakat Nusantara. Kerajaan ini dicampur dengan kerajaan ini bermusuhan dengan kerajaan yang mana gitu. Jadi mereka dengan mempelajari kultur masyarakatnya itu, mereka dapat beradaptasi dan dapat melakukan strategi yang baik untuk menaklukkan daerah tersebut. Gitu tuh teman-teman. Tapi yang lebih ke kenapa bisa menguasai India? Karena teknologi persenjataan yang sudah lebih maju. Gitu tuh teman-teman. Atau ada yang lain? Gimana tadi, nih? ada yang nanya, jadi kenapa Perancis bisa gagal dalam perniagaan itu gara-gara apa Kak? Karena mereka tidak mendapatkan, karena mereka kan sampai di Nusantara, ya kan? Kalau kita lihat PPT tadi, ini pertanyaan dari siapa nih? Saya dari tadi nggak lihat, saya cari-cari namanya, nggak nampak dari tadi. Ada pertanyaan siapa nih tadi? Namanya? Siapa? Halo? Pertanyaannya Fildani tapi saya yang tanya. Oke, jadi mantep banget nih pertanyaannya.
Logika banget. Nah, kalau kita pelajari yang kita pelajari tadi, bangsa Prancis itu berhasil, dia melakukan pelayaran yang sangat berhasil karena dalam waktu 7 bulan dia sampai di bagian barat Sumatera. Di bagian barat Sumatera. Nah, dia dikatakan gagal dalam sisi perdagangan. Kenapa ya dikatakan gagal? Padahal kan pelayarannya bagus tuh sampai dia ke Nusantara. Nah, ingat apa tujuan dari bangsa Eropa ke Nusantara? Yang pertama adalah tujuannya untuk mencari rempah-rempah. Sedangkan di bagian Sumatera Barat pada saat itu sangat kurang rempah-rempah, teman-teman. Jadi yang banyak rempah-rempah itu di Malaka, di Ternate, itu banyak rempah-rempah. Jadi rugilah, mengalami kerugian lah bangsa Perancis ini. Karena mereka sampainya di Sumatera Barat, Sumatera bagian barat. Gitu tuh. Ada yang lain pertanyaan? Gimana nih? Itu nih Vildania jawabannya. Gimana Vildania? Jadi dia balik lagi ya karena rugi. Apa? Apa? Jadi dia balik lagi abis dari Sumatera Barat dia balik lagi. Iya, balik lagi. Balik lagi ke Prancis. Namun nanti ada pelaut lain juga dari Prancis datang ke Nusantara. Ada yang lain pertanyaannya? Oke, terima kasih Vildania. Iya. Tadi kan katanya pas bangsa Portugis itu udah berhasil menjelajah menjelajah kapal laut gitu ke daerah-daerah Asia, Nusantara gitu-gitu kan tersiar kabarnya sampai ke Spanyol. Nah itu tersiarnya itu zaman dulu pakai apa? Udah ada radio atau semacam gitu Kak? Maksud saya tersiar itu belum ada ya radio pada saat itu teman-teman. Jadi kan mereka setelah sampai ke daerah yang satu, mereka balik lagi tuh ke daerahnya, membawa apa yang ada di dalam daerah itu, di daerah yang mereka capai itu mereka bawa. Terus mereka pulang ke daerahnya, terus mereka kasih tahu nih sama raja yang ada di situ, sama orang-orang yang di situ. Kemudian dikasih tahu lah ini ada daerah yang di sini-sini. Makanya mereka tahu dan mereka akhirnya menulis lah sumber-sumber sejarah itu. Makanya kita tahu sampai sekarang. Nah, hal-hal yang mereka tahu itu berkembang pada waktu itu kan ada perdagangan dari mulut ke mulut pastinya. Sumber berita itu terjadi. Namun kenapa ya bisa misalnya Lasi ini. Misalnya Vasco da Gama. Vasco da Gama ini kan setelah dia mendapatkan rempah-rempah, setelah dia mencapai suatu daerah yang baru, kemudian dia pulang. Setelah itu dikasih tahu ini nih rute-rute yang perjalanan yang kami buat. Kemudian barulah datang lagi Alfonso de Albuquerque mengikuti rute itu, baru mencari rute-rute yang baru mendapatkanlah daerah Goa pada saat itu ya. Kemudian di Maluku, sampailah dia di Maluku. Nah, dia juga pulang kan mereka bukan satu dua orang yang datang ya. Menjelajah itu mereka ekspedisi itu nggak cuma satu orang, jadi banyak orang. Nah, mungkin sebagian untuk pulang, kemudian sebagian untuk bertahap untuk mereka pasti menyebarkan informasinya ke daerah asal mereka. Nah, di daerah asal mereka kemudian tersiarlah berita itu. Berita itu tersiar boleh dari jalur perdagangan, boleh dari jalur mulut ke mulut ke negara-negara lain gitu tuh. Iya? Gimana temannya yang nanya tadi? Terima kasih. Oke. Ada yang lain, teman-teman? Kak, tadi kan salah satu penyebab bangsa Eropa datang ke Indonesia itu kan karena Konstantinopel jatuh ke
Turki Utsmani ya, Kak. Nah, sebelum Konstantinopel jatuh ke Turki Utsmani, bangsa Eropa beli rempahnya kemana, Kak? Makasih, Kak. Di Konstantinopel itu, mereka beli dari Konstantinopel itu. Konstantinopel itu kota, teman-teman. Jadi di situ kota perdagangan. Kota perdagangan pada saat itu, maju sekali kota itu pada ya ukuran pada zaman itu. Jadi ketika di kota, boleh dibilang kota, boleh juga dibilang pada saat itu kota itu dikuasai oleh Turki Utsmani. Turki Utsmani ini nggak suka sama orang Eropa. Kalau pakai kata-kata kita kan, nggak suka dengan orang Eropa. Jadi dia melakukan blokade atau tidak memperbolehkan orang Eropa membeli rempah-rempah di sana. Nah, oleh karena itu, datanglah bangsa Eropa ini mencari tempat-tempat yang menghasilkan rempah-rempah lainnya gitu. Makanya mereka sampai ke daerah Nusantara. Oke, makasih, Kak. Iya, makasih Cala. Nah, nanti itu kalau perang Konstantinopelnya sendiri, teman-teman, boleh kalian baca, itu banyak ya babnya, kayaknya nggak mungkin kita bahas sekarang. Banyak sekali materinya, dia materi yang dibedakan dari materi yang kita pelajari sekarang. Oke, ada yang lain teman-teman? Waktu kita masih ada. Ayo, apa nih? Aisyah, Amarta, apa nih? Atau mau ngasih tahu, Kak, aku tuh taunya kayak gini. Belum Kakak kasih tahu tadi. Mungkin karena waktu ya, waktu yang sedikit, jadi saya merangkum sekali materi untuk hari ini. Kak, Tordesillas itu diambil dari nama apa? Halo? Mati ya? Kak, tadi saya nanya itu Tordesillas diambil dari kata apa ya? Oke, Tordesillas ya? Nah, itu nanti boleh nih kalian lihat kalau isi perjanjian Tordesillasnya sendiri. Perjanjian Tordesillas itu dibuat oleh Paus ya, Paus. Nah, untuk lebih ke saya tuh saya nggak hafal secara etimologinya perjanjian Tordesillas. Nah, namun disebut juga sebagai Tratado de Tordesillas. Dalam bahasa Spanyol disebut Tratado de Tordesillas. Jadi, perjanjian Tordesillas ini yang adalah pembagian wilayah pelayaran kekuasaan antara Spanyol dan kerajaan Portugis. Atau yang dibuat oleh Paus ya, teman-teman. Gitu tuh. Nah, secara etimologi saya juga kurang ingat ya, karena dalam sejarah kita tuh ingatnya nilai-nilai dari kesejarahannya. Namun ini penting, cuman saya sedikit lupa tentang etimologi Tordesillas itu diambil dari kata apa dan berarti apa gitu. Tapi isi perjanjian itu adalah membagi bumi menjadi dua, satu untuk dikuasai Portugis, satu untuk dikuasai oleh Spanyol gitu.
Tapi perjanjian ini tidak berjalan dengan baik karena mereka akhirnya bertemu di daerah Nusantara, kemudian terjadilah perang di antara keduanya. Dan juga pada saat itu perjanjian itu tidak memperhatikan negara-negara lain, misalnya Inggris. Jadi sebenarnya perjanjian ini tidak terlalu, akhirnya tidak ada hasil yang tidak menghasilkan hasil yang maksimal kalau kita lihat dari sisi perjanjian ini, gitu. Oke, teman-teman. Oke. Yuk, ini ada link ya. Link feedback, boleh kalian isi. Nah, kita akhiri nih pertemuan kita, udah beberapa pertanyaan tadi udah disebut, dan kita tadi mulainya udah pas lah ya, materi kita juga udah selesai. Mungkin teman-teman ada kegiatan lain. Kita akhiri sampai sini. Bye-bye. Makasih, Kak. Tapi Kak. Iya, terima kasih sama-sama.